إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضا وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما ووسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا الزوال يا مبديا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah musalla jamaah Masjid Nurul Yakin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini Allah masih berkenan memberikan kita berbagai macam cucuran rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya hingga kita pada saat ini masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa, bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Moga-moga amal sholat subuh kita beserta amalan-amalan sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Salawat dan salam talabah kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Yakin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita berkenaan dengan kitab akidah atau tauhid. Pada hari ini kita menyambung kajian yaitu masuk pembahasan tentang ahlus sunnah wal jamaah. Kita sering mendengar istilah dari kata ahlus sunnah atau istilah dari perkataan ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Siapa itu yang ada di dalam ahlus sunnah wal jamaah dan siapa pelopornya yang membangun tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlun itu artinya keluarga. Bisa juga dimaknai ahlun di sini pengikut. Ketika disandarkan dengan kalimat sunnah, dia bisa kita artikan sebagai pengikut sunnah. Nah, sunnah sendiri apa artinya kata sunnah? Sholat sunnah, puasa sunnah, apakah seperti itu? Maknanya sama seperti dengan puasa sunnah, sholat sunnah. Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitab beliau Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah menjelaskan pengertian atau istilah kalimat kata sunnah dalam istilah Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa kata beliau? Sunnah itu menurut bahasa at-tariqah walau ghaira mardiyah, yaitu sebuah jalan meskipun jalan tersebut tidak diridhai, jalan meskipun jalan tersebut tidak disenangi. Nah, itu adalah arti sunnah menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah
Thariqah Al-Mardiyah, yaitu sebuah nama yang diperuntukkan untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Maslukah fid din, yang mana jalan tersebut ditempuh dalam urusan agama. Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana jalan tersebut juga telah ditempuh atau dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ghairuhu, atau selainnya, miman ilmun fid din, daripada orang-orang yang mengerti paham dalam ilmu agama. Nah, ini adalah definisi daripada sunnah. Apa? Yaitu sebuah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang dituju untuk menempuh urusan agama, jalan yang mana telah ditempuh oleh Rasulullah dan orang-orang setelahnya seperti khulafaur rasyidin, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, dan sampai sekarang. Nah, ini adalah yang disebut sunnah dalam istilah ahlu sunnah wal jamaah. Karena sunnah itu nanti ada dalam ilmu hadis, beda lagi maknanya. Ada sunnah dalam ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya berbeda. Kalau sunnah dalam ilmu hadis itu artinya ma'udhifa lin nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, min qaulin, baik itu ucapan beliau, au fi'lin, atau perbuatan beliau, au takririn, atau ketetapan beliau. Nah, itu adalah sunnah dalam istilah ilmu hadis. Ada lagi sunnah dalam istilah ilmu fikih, lebih simpel lagi, dia lebih gampang. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ini adalah sunnah dalam ilmu fikih, sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak dapat apa-apa, tidak dapat dosa apalagi pahala. Nah, ini adalah definisi sunnah dalam ilmu fikih. Apakah seperti itu? Tidak. Yang di sini yang dimaksud dengan sunnah dalam istilah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu sebuah jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang untuk menempuh urusan agama, yang mana jalan tersebut telah ditempuh oleh Rasulullah dan orang-orang setelahnya daripada ulama-ulama salafun saleh. Nah, itu adalah arti sunnah. Sekarang arti jamaah, apa jamaah? Yang sering kita dengar jamaah sering dikaitkan dengan sholat jamaah, kumpul-kumpul buat acara maulid, tahlil, zikir ya. Nah, itu adalah sebagian kecil daripada makna jamaah dalam istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jamaah sendiri artinya ada kulli syai'in wa kathratuhu, sekumpulan apa saja dan jumlahnya banyak. Nah, itu adalah jamaah. Setiap segala sesuatu yang berkumpul dan jumlahnya banyak itu dikatakan jamaah. Ini menurut bahasa. Apa saja lah kita kumpul di sini, jumlahnya lumayan, orangnya banyak, bisa dikatakan jamaah. Ada orang keluar dikumpul di rumah makan lagi pada makan, dikatakan juga jamaah dalam istilah bahasa. Adapun menurut istilah syara, apa itu jamaah? Jamaah itu adalah diddul firqah. Apa diddul firqah? Kebalikan daripada perpecahan, kebalikan daripada perselisihan, itu adalah arti jamaah. Tidak berpecah belah, tidak berselisih yang sehingga dengan perselisihan tersebut menimbulkan perpecahan. Ini adalah arti daripada jamaah, tidak berpecah belah, yaitu golongan yang senantiasa menjaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan, serta terhadap sesama. Ini adalah arti daripada jamaah, golongan yang senantiasa menjaga kebersamaan, kekompakan, serta kerukunan antara umat beragama. Nah, ini adalah makna daripada jamaah. Nah, kok kenapa dikatakan menjaga kebersamaan, menjaga kekompakan, dan menjaga kerukunan? Nah, dikatakan di sini karena golongan ini meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, akan tetapi perbedaan tersebut tidak menimbulkan perselisihan,
atau tidak merusak hubungan yang harmonis di antara mereka. Yang namanya perselisihan, perbedaan pasti ada. Jangan kita yang satu kelompok yang masih kelompok ya. Terkadang kita dari satu rumah, satu keluarga, orang tuanya sama. Kadang-kadang ada aja perselisihan dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak ya, pasti ada. Akan tetapi perselisihan tersebut tidak menimbulkan permusuhan, tidak menimbulkan perpecahan. Nah, ini yang disebut adalah jamaah. Di sini kita bisa ambil contoh seperti apa? Seperti dalam mazhab fikih. Mazhab fikih sampai sekarang ada berapa? Ada 4 ya kita ketahui. Mazhab Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, di antara 4 mazhab ini ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah hukum-hukum. Bahkan perbedaan pendapat antara mereka mencapai ribuan masalah mereka berbeda pendapat. Akan tetapi dengan banyaknya masalah di antara mereka, perbedaan pendapat antara mereka, akan tetapi perbedaan tersebut tidak sampai merusak daripada hubungan antara mazhab-mazhab yang ada. Nah, ini adalah yang disebut dengan jamaah. Sekarang kita sudah ketahui arti daripada ahlu, arti daripada sunnah, arti daripada jamaah. Sekarang apa kesimpulan daripada pengertian atau istilah ahlu sunnah wal jamaah? Kesimpulannya adalah golongan orang-orang yang mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah. Jalan tersebut untuk menempuh urusan agama, dan jalan tersebut telah ditempuh oleh Rasulullah, oleh khulafaur rasyidin, oleh para sahabat, oleh ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang dianggap dalam umat Islam. Dan golongan ini selalu menjaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan, meskipun di antara mereka ada perbedaan pendapat. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak sampai menimbulkan yang namanya perpecahan, tidak sampai melahirkan saling membid'ahkan, saling menyesatkan, apalagi saling mengkafirkan. Nah, ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Definisi daripada ahlu sunnah wal jamaah: tidak saling membid'ahkan, tidak gampang untuk menyesatkan orang, apalagi sampai mengkafirkan orang. Nah, ini adalah ahlu sunnah wal jamaah, atau ciri-ciri daripada pengikut ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, kalau ada orang gampang sekali membid'ahkan, gampang sekali menyesatkan, apalagi mengkafirkan, ini di luar, berarti dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Nah, sekarang setelah kita ketahui definisi daripada ahlu sunnah wal jamaah, di sini pengarang kitab ini menjelaskan tentang sedikit keterangan daripada siapa itu ahlu sunnah wal jamaah dan pengikutnya siapa saja. I'lam anna madhhab al-asy'ariyati fil i'tiqad huwa ma kana alaihi jamaahir ummatil Islam. Ketahuilah sesungguhnya madhab Asy'ariyah. Kenapa dikatakan Asy'ariyah? Karena dari definisi yang tadi kita bisa simpulkan siapa itu sebagai perwakilan daripada madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama bersepakat bahwa termasuk daripada Ahlussunnah wal Jamaah itu madhab akidah Asy'ariyah atau yang kita kenal dengan Asy'ari. Sesungguhnya madhab Asy'ariyah di dalam i'tiqad huwa ma kana alaihi jamaahir ummatil Islam, yaitu apa-apa yang telah dipegang oleh sebagian besar umat Islam, baik ulama baik itu dari kalangan ulama, waduhama dan orang-orang biasa. Jadi madhab akidah Asy'ariyah itu adalah madhab yang telah dipegang oleh sebagian besar umat Islam, baik dari kalangan ulama dan kalangan orang-orang biasa seperti kita. Idil muntasibuna ilaihim musallikuna tariqahum. Karena orang-orang yang dinisbatkan kepada Asy'ariyah hum as-salikuna tariqahum, yaitu orang-orang yang menempuh jalan daripada Asy'ariyah, kanu a'immatu ahlil ulum qatibatan, itu adalah semuanya orang-orang ahli ilmu,
orang yang mengikuti jalannya Asy'ariyah semuanya orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang bodoh. Qatibatan keseluruhan mayoritas ala maril ayyam wasinin atas berjalannya hari, waktu dan tahun, ya seperti itu. Penganut madhab Asy'ariyah itu rata-rata dari kalangan ulama besar itu semuanya menganut madhab Asy'ariyah. Wahum a'immatu ilmi tauhid, di antara mereka yaitu mereka memiliki ilmu tauhid. Wal kalam, dan juga mereka mengerti, paham tentang ilmu kalam. Ilmu kalam ini adalah nama lain daripada ilmu tauhid. Kenapa? Karena di dalam ilmu tauhid itu banyak perbedaan pendapat tentang kalam, tentang firman-Nya Allah. Ya, ada yang mengatakan itu firman Allah adalah makhluk sebagian daripada penganut akidah yang lain. Adapun kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, firman kalam Al-Qur'an adalah kalam Allah, atau firman-Nya Allah, bukan makhluk. Wa tafsir, dan juga ulama tafsir, wal qiraah, bukan cuma sekedar tafsir, qiraahnya pun tahu, paham. Wal fiqhi wa usulihi, dan ilmu ulama ahli fikih dan ulama ilmu usul fikih. Wal hadis wa fununihi wa tasawuf wa lugha wa tarikh. Artinya apa? Artinya ulama-ulama yang mengikuti madhab Asy'ariyah itu adalah benar-benar para ulama, orang-orang yang benar-benar paham dalam ilmu agama, baik dari tafsirnya, fikihnya, usul fikihnya, tasawufnya, tarikhnya, semuanya orang-orang yang berilmu. Qala Syekhul Islam Ta'ad Subki, berkata Imam Subki, wa haula'il Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Malikiyah wa fudala'il Hanabilah fil aqaid yadun wahidatun. Nah, penganut madhab Hambali, penganut madhab Maliki, Syafi'i, dan sebagian besar kalangan-kalangan besar dari ulama Hambali itu semuanya satu madhab dalam akidah. Satu madhab, tidak ada yang lain. Kulluhum ala ra'i ahli sunnah wal jamaah, semuanya mengikuti atas pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Yadinuna Allah ta'ala bitariqi Syekh Sunnah Abil Hasan al-Asy'ari, mereka mendekatkan diri beribadah kepada Allah Ta'ala bitariqi Syekhul Islam Syekh Sunnah Abil Hasan al-Asy'ari, mengikut dengan gurunya sunnah. Syekhul Sunnah siapa? Abul Hasan al-Asy'ari, yaitu pelopor madhab akidah Abul Hasan al-Asy'ari. Jadi mayoritas daripada pengikut madhab Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki itu mayoritas semuanya mengikuti madhab akidahnya Abul Hasan al-Asy'ari. Wala yahidu anha ila ra'un minal Hanafiyah wa Syafi'iyah lahiqu bi ahli iktizal. Wala yahidu, dan mereka tidak menentang atau tidak tergelincir, dan mereka tidak tergelincir anha dari Asy'ariyah ila ri'un minal Hanafiyah, kecuali sebagian kecil atau orang-orang jelata daripada pengikut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, lahiqu bi ahli iktizal, yang mana mereka terjerumus mengikut kepada orang-orang Mu'tazilah. Artinya yang mengikut dengan madhab akidah Abul Hasan al-Asy'ari adalah orang-orang yang berilmu. Adapun sebagian kecilnya mengikut kepada orang-orang Mu'tazilah dari kalangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, yaitu siapa? Orang-orang yang tidak paham ilmu agama. Mu'tazilah itu lahir dari muridnya Abu Hasan al-Basri. Hasan al-Basri, Rasulullah punya murid. Nah, muridnya ini kemudian punya murid lagi, siapa? Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, Abul Hasan al-Asy'ari punya murid lagi yang mempelopori daripada mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dalam akidah kita berbeda. Dia tidak percaya dengan qada dan qadar, dia tidak percaya dengan takdir. Makanya berbeda dan termasuk daripada akidah yang sesat. Wari'un min ahli Hanabilah lahiqu bi ahli tajsim, dan sebagian kecil dari orang-orang jelata dari kalangan Hanabilah lahiqu itu terjerumus bi
bi ahli tajsim, mengikut dengan pengikut ahli tajsim. Ahli tajsim itu adalah orang-orang yang menjasmanikan Allah. Seperti kemarin sudah kita bahas tentang cara mentafsirkan ayat-ayat sifat, ayat-ayat mutasyabihah, ada kalanya dengan takwil, ada kalanya dengan tafwid, ada kalanya dengan tasybih atau tajsim, dan ada kalanya dengan tasbih isbat. Nah, ini sebagian besar, sebagian kecil dari kalangan Imam Hambali mengikut kepada ahlu tajsim, orang-orang yang berani menjasmanikan Allah. Ya Allah punya tangan, ya seperti ini tangannya, itu kata orang-orang ahlu tajsim. Wa barra Allahul malikiyata falam nara malikiyan illa asy'ariyan aqidatan. Dan Allah membebaskan pengikut daripada Imam Malik. Penganut mazhab Imam Malik tidak ada yang mengikuti akidah cuma kecuali hanya mengikuti akidah al-Asy'ari. Artinya pengikut mazhab Imam Malik tidak ada yang tergelincir ke Mu'tazilah, tidak ada yang tergelincir kepada tajsim, dan tidak ada yang tergelincir kepada akidah yang lain. Artinya apa? Allah menjaga penganut mazhab Maliki semuanya dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari. Wabil jumlah faqidatul Asy'ari hiya ma tadammanathu aqidatu Abi Ja'far at-Tahawi. Nah, kesimpulannya yaitu akidah yang dianut oleh Abul Hasan al-Asy'ari yaitu sama persis dengan akidah yang dianut oleh Abu Ja'far at-Tahawi. Abu Ja'far at-Tahawi ini adalah ulama yang sangat besar. Beliau lebih dahulu lahirnya ketimbang Abul Hasan al-Asy'ari, kalau nggak salah beda 10 atau 20 tahun kelahiran. Nah, beliau mengarang kitab yang disebut Aqidatut Tahawiyah. Beliau punya kitab Aqidah Tahawiyah. Nah, kitab akidah tersebut allati talaqqahal ulamaul madzahib. Kitab tersebut sudah dibaca oleh ulama-ulama mazhab. Bil qabul, dengan diterima oleh ulama mazhab, wa radu aqidatan. Kitabnya Abu Ja'far at-Tahawi sudah diterima oleh ulama madzhab sebagai kitab akidah. Nah, Abul Hasan al-Asy'ari ini akidahnya sama dengan Abu Ja'far at-Tahawi. Wal Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala wa man tabi'ahu lam yabdu' min al-i'tiqad ma lam yakun. Nah, Abul Hasan al-Asy'ari beserta pengikutnya tidak membuat sesuatu yang baru dalam akidah yang tidak ada. Jadi apa yang telah disusun oleh Abu Hasan al-Asy'ari dalam madhab beliau, akidah beliau itu semuanya emang sudah ada dari dulunya. Karena beliau tidak membuat madhab akidah baru, tidak membuat madhab akidah baru. Akidah udah ada dari zaman Rasulullah, ini dari Rasulullah kepada para sahabat, para tabi'in. Akan tetapi pada saat itu ketika Rasulullah meninggal wafat, banyak penyelewengan atau menodai akidah. Akidahnya banyak yang melenceng, masuk kepada tabi'in juga banyak yang melenceng. Keluarlah akhirnya Khawarij, Mu'tazilah dan akidah-akidah yang lain. Akhirnya Abul Hasan al-Asy'ari ini membersihkan, menyaring lagi. Ini akidah yang benar yang mana disaring lagi. Artinya beliau tidak mengada-ada akidah yang tidak ada, alias semuanya sudah ada dari Rasulullah. Beliau hanya membersihkan saja. Fadlin al-ibti'aihi mukhalifatahum limakan. Kalau seandainya beliau saja tidak mengada-ada, apalagi sampai mengajak manusia kepada akidah yang bertentangan dari ajaran Rasulullah. Balhum saru syari'ah wa hummatul akidah. Akan tetapi mereka, Abul Hasan al-Asy'ari beserta pengikutnya adalah penolong akidah. Karena pada saat itu akidah banyak yang rusak, dinodai dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Wa hamatul akidah, dan menjaga akidah daripada akidah-akidah yang melenceng. Qararul mabahis wal masail wa nasabul hujaj, dan beliau menetapkan tentang pembahasan-pembahasan dalam Asy'ari, wal masail, dan masalah-masalah dalam akidah, wa nasabul hujaj wal dalail, dan beliau menyediakan hujah, menyediakan dalilnya, menyediakan buktinya. Ini loh buktinya. Dalam Mu'tazilah itu kan awalnya beliau, kisahnya nanti diterangkan dalam kitab setelahnya.
Beliau itu awalnya adalah penganut akidah Mu'tazilah. Bahkan beliau termasuk dari kalangan ulama besar Mu'tazilah. Ayah beliau adalah ulama besar Mu'tazilah, ayah beliau. Dan akhirnya beliau diangkat sebagai orang yang sering menggantikan majelisnya ayahnya itu. Karena ayahnya ini pandai mengarang kitab, akan tetapi tidak pandai berdebat. Kalau ada debat tentang akidah, beliau dipanggil oleh ayahnya suruh ngadepin. Kenapa? Karena beliau tidak bisa berdebat. Pintar dalam mengarang kitab, akan tetapi tidak pandai dalam berdebat. Wa zayyafu ma qad yaruddu alaihi minasyabhi, dan beliau menolak, mencegah daripada akidah-akidah yang awalnya sudah pada tertolak. Ada akidah-akidah yang tertolak, ya udah beliau kasih dalilnya, ini memang tertolak. Wa bayyanu ma khafiya minal mu'taqad, dan beliau menjelaskan apa-apa yang samar daripada orang-orang yang mengikuti akidah daripada Asy'ariyah. Awishtabaha mustamidin lidalik, atau orang-orang yang merasa ishtibah, bercampur. Kullihi bima yasihu minal manqul, beliau memberikan dalil daripada ayat-ayat, daripada hadis-hadis. Wa min nuri ma wahabahum bari'uhum, dan dari cahaya ilmu yang telah menghibahkan, menghadiahkan kepada beliau siapa? Tuhannya, siapa? Allah. Artinya Abul Hasan Al-Asy'ari memberikan dalil baik dari Al-Quran, hadis, dan perkataan-perkataan para ulama, dan juga dengan cahaya ilmu yang telah beliau dapatkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duna ifratin wala tafritin, yang mana penjelasan beliau tidak berlebihan dan tidak boros dalam menjelaskan. Nah, itu adalah keterangan sedikit tentang tambahan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala al-Imam Al-Yusufi wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan sih. Tidak ada. Tidak ada, kita tutup saja. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita, penguatan sebagai penguatan akidah kita ini, kita diberikan kemudahan. Karena kita sebagai pengikut mazhab Al-Asy'ari, kalau kita tahu di luar sana penganut mazhab-mazhab yang lain banyak yang menyesatkan akidah kita, Pak. Kalau tahu akidah kita disesatkan, bahkan dibid'ahkan kita oleh penganut yang lain di luar Al-Asy'ari. Tapi kita pengikut Al-Asy'ari, mengikut Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak gampang untuk membid'ahkan mereka, tidak gampang untuk menyesatkan mereka. Apa yang harus kita ketahui, perlu kita siapkan, kita tahu akidah yang sedang kita anut, agar ketika ada orang yang menyalahkan, menyesatkan kita, kita bisa jawab dengan apa yang telah kita pelajari. Nah, itulah tujuannya. Kalau kita cari, kita coba dilihat di YouTube atau di mana, banyak sekali yang menyesatkan akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Padahal akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari itu lebih dahulu ada ketimbang orang-orang baru yang menyesatkan beliau. Aneh kan? Orang yang baru datang menyesatkan orang yang udah datang duluan. Akidah Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini udah ada lebih dahulu, ratusan tahun. Orang-orang yang baru yang menyesatkan ini akidah masih baru, dia udah ratusan tahun. Saya tidak mau menyebutkan, nanti dicari saja, silakan dicari sebagai pengetahuan agar kita lebih antisipasi tentang akidah kita. Marilah kita tutup dengan doa akhir majlis yang biasa kita baca. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlana fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilat ya ulama nahdha bil khairi nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akira bi ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusnun manun waghfir wastur anta akramun satar wa salatullahi tanshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa alal alil kirami syarafa wa la sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aswaq wasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.